Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan metodologi penelitian tindakan kelas, ya, di mana ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data, maka kita harus membuat kisi-kisi instrumen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kisi-kisi instrumen. Pertama, pengertian instrumen. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis instrumen, dan yang ketiga contoh untuk membuat instrumen. Oke, baik. Nah, instrumen ini pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam penelitian, ya. Jadi instrumen itu merupakan alat ukur. Adapun menurut Darmadi mengatakan bahwa instrumen itu adalah alat untuk mengukur informasi atau untuk melakukan suatu tindakan. Nah, jadi instrumen penelitian itu adalah alat atau fasilitas yang biasa digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data sehingga pengerjaannya dapat dengan mudah dikerjakan. Oke, baik, yang harus diperhatikan dalam membuat instrumen diantaranya ada masalah dan variabel, kemudian sumber data dan informasi, kemudian ada keterangan dalam membuat kisi-kisi instrumen, kemudian yang keempat ada jenis data apa yang akan kita inginkan atau kita peroleh, ya. Kemudian yang terakhir itemnya itu atau kisi-kisinya mudah dipahami oleh responden. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada observasi atau pengamatan, yang kedua ada wawancara, kemudian yang ketiga ada angket, yang keempat ada dokumentasi, dan yang terakhir ada tes. Nah, itu bagian dari kisi-kisi instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Nah, baik, untuk observasi, ya, observasi di sini merupakan teknik monitoring untuk melakukan pengukuran, ya. Bisa menggunakan lembar pengamatan atau lembar observasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, wawancara. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data untuk memberikan pertanyaan kepada subjek yang akan diteliti secara lisan, ya. Yang selanjutnya yaitu angket. Angket di sini yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diisi oleh responden. Nah, biasanya dalam angket ini kita menggunakan skala. Ya, selanjutnya yaitu dokumentasi, ya. Dokumentasi ini bisa berupa silabus, RPP, kurikulum, karya siswa, ya. Selanjutnya adalah tes. Tes di sini adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, intelijensi, kemampuan yang dimiliki oleh siswa atau kelompok. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh dalam pembuatan kisi-kisi instrumen sesuai judul yang saya buat. Oke, selamat menyaksikan. Ya, ini judul dari penelitian. Contohnya di sini ada judul upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture pada siswa kelas 4 SDN bla 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 bla. Nah, sebelum kita membuat kisi-kisi instrumen, kita cari terlebih dahulu dari variabel masalahnya mana dan variabel solusinya mana, ya. Nah, di judul ini untuk kemampuan menulis puisi merupakan variabel masalah. Ini variabel masalahnya kemampuan menulis puisi. Kemudian variabel solusinya ada pada metode picture and picture. Nah, baik, kita akan membuat kisi-kisi instrumen tes untuk kemampuan menulis puisi dulu, ya. Nah, di sini ada aspek yang dinilai. Ada judul atau tema, kesesuaian dengan gambar terkait isi, diksi, rima, dan tipografi, ada tata tulis dan amanat. Nah, untuk membuat aspek ini merujuk pada materi puisi dan indikator, ya, dalam
puisi itu sendiri. Kemudian bobot atau skor untuk penilaiannya ada untuk judul kita kasih 20, kesesuaian dengan gambar ada 30%, tata tulis 30, amanat 20. Nah, untuk intinya di total jadi 100 ya. Nah, dari kisi-kisi kemampuan menulis puisi ini, kita langsung membuat instrumennya dengan merujuk pada ini ya, kisi-kisi. Nah, ini ada instrumen menulis puisi. Aspek yang dinilai tadi ada judul atau tema. Nah, indikatornya apa? Nah, tema yang diangkat sesuai dengan isi puisi ini merupakan nilai yang paling tinggi untuk siswa memperoleh nilai pada judul. Ya. Apabila siswa memperoleh nilai 10, berarti tema yang diangkat tidak sesuai dengan tema. Dan apabila siswa memperoleh nilai 5, berarti tidak ada tema yang diangkat dalam puisinya. Jadi paham ya, semuanya teknisnya sama untuk ke bawah. Di sini sudah ada penjelasannya dari setiap item indikator. Oke, lanjut ke Nah, di sini lembar penilaian nulis puisi. Ini kalau untuk siswanya ada 20, berarti kita buat lembar penilaian nulis puisi ini 20 lembar untuk 20 siswa. Jadi karena masing-masing siswa mempunyai format ini, lembar penilaian nulis puisi. Ini sama dengan yang di atas formatnya, ada keterangannya ya. Nah, ini tesnya. Tes kemampuan menulis puisi. Jadi di sini bisa dituangkan puisinya lewat lembar tes kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture ini di siklus 1 dengan tema aku dan cita-citaku. Nah, kemudian ada siklus 2 juga. Nah, bedanya di sini di siklus 1 ini saya menerapkan tema aku dan cita-cita ini yang ditentukan oleh saya sendiri ya, misalnya Mas ini semua. Nah, bedanya kalau di siklus 2 ini, saya menanyakan terlebih dahulu sebelumnya kepada siswa terkait dengan cita-cita dari masing-masing siswa. Jadi, untuk mempermudah siswa dalam menulis puisi saja ya, karena berhubung di siklus 1 belum mencapai nilai KKM, maka saya lanjutkan ke siklus 2-nya itu. Bedanya ya, sama penerapannya juga yang di siklus 1 menggunakan tidak menggunakan LCD, hanya manual saja gambarnya. Kalau di siklus 2 itu menggunakan LCD penyampaian pengajarannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kisi-kisi lembar observasi guru dan siswa atau instrumen observasi ya. Nah, di sini ada aktivitasnya. Ini untuk variabel solusi. Nah, ini untuk variabel ini nih. Metode Vision Fisher ada pada lembar observasi guru dan siswa. Ini pengamat melakukan penilaiannya lewat format ini yang sudah dibuat oleh si peneliti. Nah, di sini ada aktivitasnya, ada kondisi kelas, perilaku guru dan kondisi siswa. Nah, indikatornya di sini untuk kondisi kelas ada bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan guru. Nah, nanti diberikan skor untuk ranah ini berapa. Nah, dari kisi-kisi ini kita akan membuat instrumen ya disesuaikan dengan yang ini di atas. Dalam lembar observasi aktivitas guru dan siswa melalui metode Vision Fisher pada siklus 1, 4 kali pertemuan. Di sini ada nama sekolah, hari, tanggal tahun, materinya apa, terus nama yang diamati yang melakukan penelitian ini ya. Nah, kemudian ada petunjuknya. Pengamat memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut. Ada kualitas 1 berarti kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, di sini ada langkah-langkah di data pengamatannya, langkah-langkah pembelajaran kegiatan guru biasanya kan diawali dengan kegiatan awal ya, kegiatan inti dan penutup. Nah, di sini formatnya saya disatukan, hanya pembatasnya ini untuk kegiatan siswa. Sama ya, ada kegiatan awal, inti, penutup. Jumlah item ada 16. Nah, ini untuk penskoran masing-masing item. Contoh di sini ada guru membariskan siswa dan dilanjutkan berdoa. Kita mau berikan nilai atau skor berapa nih? Berarti tinggal di sini aja 1, tulis 1 kalau tidak dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan boleh langsung kasih angka 4 misalnya. Ya. Terus yang selanjutnya berapa? Guru mengatur tempat duduk siswa. Melaksanakan berarti 4.
kalau melaksanakan ya. Ya contohnya seperti itu. Kalau kurang atau apa baru itu tergantung si pengamat ya yang mengamati peneliti saat proses pembelajaran berlangsung ini. Nah, ingat di kegiatan inti ini kita harus menggunakan langkah-langkah sesuai dengan RPP. Nah, RPP-nya itu juga disesuaikan dengan langkah-langkah metode feature and fixture ya. Oke. Ini ada 16 item. Kemudian dari sisi instrumen ini ada rumus untuk memperoleh angka ya, presentasi skor di mana jumlah skor yang diperoleh yang dari sini kita sudah hitung dikalikan 100 kemudian dibagi skor maksimal itu kan 16 item berarti dibagi 16 skornya berapa yang diperoleh masing-masing siswa kemudian dikalikan 100 skor yang diperoleh dari siklus 1 maaf ya jadi skor yang diperoleh dari siklus 1 berapa dikali 100 kemudian dibagi skor maksimal item. Nah, setelah kita membuat kisi-kisi instrumen pada setiap variabel, baik itu variabel masalah maupun solusi, kita validasi dahulu sebelum melakukan penelitian ya. Di sini ada format telaah soal instrumen skala penilaian kemampuan menulis puisi. Misalnya contohnya ini untuk kemampuan menulis puisi dulu ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas, terus penelaahnya siapa. Di sini kita berikan petunjuk, berilah tanda checklist pada bukti soal apabila item soal telah sesuai dengan kaidah penulisan dan apabila belum sesuai beri tanda silang pada nomor item yang tersedia database di bawah ini. Nah, contoh tadi menulis kemampuan menulis kan ada 4 item. Ya, ini aspek yang ditelaah. Ini nomor soal atau nomor item soal ya. Sini. Nanti bisa di checklist atau disilang apabila sudah sesuai di checklist untuk item nomor 1, apabila belum berarti silang. Itu tergantung oleh si pakar ahli ya. Pakar ahli itu bagian bahasa. Jadi kita selain ke pembimbing, jadi instrumen yang kita buat itu kita validasi dulu pada orang yang ahli atau pakar di bidang kebahasaan. Nah, ini karena saya puisi itu bahasa Indonesia berarti cari pakar bahasa Indonesia, orang bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia. Kalau ranah IPA ya cari dosen ahli IPA ya atau pakar IPA. Ya. Ini ada materi, konstruksi, kemudian ada bahasanya. Nah, di sini ada nama penilai atau penelaah. Nah, setelah itu ada format validasi juga, surat keterangan validasi. Di sini ada saya yang bertata di bawah ini, validator atau yang menilai instrumen kita. Nah, telah meneliti dan memeriksa instrumen penelitian yang berjudul upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode feature and fixture di kelas 4 SDN bla 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 yang telah dibuat oleh mahasiswa nih yang membuat ini. Nah, mahasiswa misalkan. Ini punya udah sampai sini. Ditandatangani oleh validator. Nah, apabila ini udah ditandatangani berarti kisi-kisi instrumen yang kalian sudah buat udah layak untuk diuji cobakan atau terapkan ya. Udah bisa melakukan penelitian. Oke. Tuh ya, mudah-mudahan kalian paham. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan saya terkait dengan kisi-kisi instrumen, di mana instrumen ini merupakan sesuatu yang penting ya untuk kita memperoleh suatu data dalam penelitian yang kita inginkan. Nah, jika kalian suka dengan video saya, maka like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.